Terima kasih, masih bersama Pak Fahrul Razi. Pak Fahrul, ini menarik nih fenomena Pak Rizik Syihab datang kembali membawa gagasan tentang revolusi akhlak. Ini sepertinya ada dikotomi dengan revolusi mentalnya versi pemerintah. Bagaimana Pak Fahrul memaknai revolusi akhlaknya Pak Rizik Syihab? Oke, gini ya. Kalau saya kebetulan memang Menteri Agama sangat menekankan sekali masalah akhlak. Jadi kalau akhlak itu nggak usah direvolusikan, ditampilkan aja contoh teladan yang baik. Kalau kita lihat, mohon maaf sekali ya, apa yang ditampilkan oleh Rizik ini lebih banyak berlawanan dengan akhlak mulianya Islam. Islam betul-betul mengajarkan akhlak yang baik, malah Rasulullah kan diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau di kantor agama saya ini, yang ilmu agama tinggi-tinggi banyaknya luar biasa. Di sini kiai-kiai, sarjana agama, profesor agama pun penuh di sini. Tetapi yang paling utama mereka tampilkan adalah akhlaknya yang luar biasa terpujinya. Jadi kalau menurut saya, akhlak itu memang nomor satu. Tapi nggak usah direvolusikan, ditampilkan aja. Ketinggian ilmu agama orang kan diukur dari akhlaknya. Kalau akhlaknya, ngomongannya, tutur kata yang jorok-jorok, akhlak mana yang mau ditampilkan? Kayak begitulah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Gitu ya. Akhlak Nabi luar biasa. Jadi kalau kita mau contoh akhlak Nabi itu. Gitu ya. Kalau revolusi mental, itu sudah mencakup semua di dalamnya. Akhlak sudah termasuk di dalamnya juga. Jadi kalau orang menekankan akhlak, saya setuju. Tapi tampilkan contoh teladan yang baik, itu paling utama. Sepertinya ada perbedaan pemahaman nih, karena di sisi yang lain ada yang mengatakan revolusi akhlak, tapi dengan ujaran seperti itu, bagaimana nanti umat di bawah bisa memaknainya nih, Pak Menteri? Yang betul saya katakan. Jadi pada saya juga sudah pernah ditanya beberapa kali, ya katakanlah, kalau jadi pemimpin itu nggak mudah Pak. Jadi sedikit aja salah ngomongan pasti menjadi masalah. Oleh itu kalau menjadi pemimpin itu kan amanah. Hati-hati jadi pemimpin. Jadi kalau pemimpin jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang justru sangat tidak baik untuk memberikan contoh teladan ke bawah. Dan menurut saya mohon maaf sekali ya. Kalau kata-kata yang disampaikan Habib Rizik pada saat memperingati Maulid Nabi kemarin, saya kira tidak ada satu umat Islam pun atau umat beragama pun yang setuju dengan kata-kata itu. Itu akhlak yang luar biasa. Kemudian tata tertib juga itu akhlak, sopan santun akhlak gitu. Jadi kalau apa yang ditampilkan itu berlawanan dengan akhlak, enggak usah ngomong revolusi akhlak. Akhlak itu cukup dengan teladan yang baik. Teladan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Gitulah saya. Itu juga ada menarik tuh fenomena mendoakan supaya orang lain berumur pendek. Itu bagaimana memaknai dalam konteks akhlak itu, Pak Menteri? Aduh, itu saya belum pernah dengar ada di agama mengajarkan mendoakan orang lain yang jelek-jelek seperti itu ya. Saya kebetulan ilmu agama saya nggak tinggi, tapi saya suka sekali membaca riwayat Rasulullah itu. Saya buku-buku tentang sejarah Rasulullah itu banyak sekali di saya. Kalau saya ke toko buku ada lagi, saya beli lagi begitu ya. Dan saya tidak pernah ada dengar Rasulullah mendoakan orang umurnya pendek begitu. Jadi kalau menurut saya itu hal yang salah gitu. Apalagi saya kecewanya lagi, kok ditepukin seperti seneng gitu ya. Jadi mungkin ada yang salah dengan teman-teman kita yang berpikiran seperti itu. Udah jelas salah, tidak mencontoh Rasulullah kok ditepukin kesenangan begitu. Tolonglah pakai akal. Kan Tuhan juga mengajarkan, Al-Quran juga mengatakan aja, pakailah akal sehat kata Tuhan ya. Ada di dalam ayat Al-Quran pun banyak tentang masalah berpikirlah, minta aja berpikir. Coba berpikirlah kalau gitu ya. Tatafakkaru kalau nggak salah saya dalam satu ayat ada kata-kata itu. Tatafakkaru, berpikirlah kata Tuhan ya. Jadi kalau sudah orang ngomong mendoakan orang umur pendek, kok ditepuk kesenangan lagi. Yang salah yang menyampaikan juga aneh gitu, beda lawanan dengan agama. Yang nepuk juga aneh juga. Orang yang jelek kok ditepuk begitu ya. Sama lagi saya ingin tambahkan, banyak umat Islam ada tokoh-tokoh yang beritahu saya, Pak Menak itu gimana? Orang rusak, tidak disiplin, tidak tertib, gitu kok malah takbir. Seolah-olah takbir itu sejalan dengan tingkah laku yang tidak tertib itu. Kalau orang mau takbir ya takbir tentang sesuatu yang baik lah, misalnya, wah kami habis membangun 100 masjid.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir boleh. Atau kami habis menghasilkan dalam tahun ini menghasilkan 1.000 orang hafiz Quran. Kita kemudian sama-sama takbir itu udah ngerusak, kemudian ngomong-ngomongin orang nggak baik, mengganggu lalu lintas, nggak tertib dan sebagainya kok takbir gitu. Jadi kadang-kadang kita umat-umat Islam tertentu yang ngomong lapor ke saya atau bukan lapor lah memberitahu saya, gimana Pak Menak tuh gitu ya, gimana Pak Islam mengajarkan gitu. Orang bilang nanti kesannya terhadap Islam jelek, sudah ngerusak kok takbir gitu ya. Itulah antara lainnya. Saya kira bukan salah, nggak banyak itu, mungkin hanya segelintir orang yang salah. Tolonglah sama-sama kita benahi. Mungkin kelepasan karena sedang saking semangatnya. Tapi ke depan jangan lagi lah memalukan umat. Saya ingin sampaikan Pak ya, di mata dunia Arab, Islam, negara Islam, itu bukan main harganya imam-imam dari Indonesia. Di beberapa negara Arab banyak meminta imam Indonesia dan ada yang sudah ada di sana juga ada. Dan saya herannya lagi ini tahun lagi ini ada lagi negara Arab minta 100 imam dari Indonesia untuk ditugaskan di masjid-masjid mereka di sana. Kenapa? Saya tanya, Pak, imam Islam Indonesia itu pasti dia rahmatan lil alamin, kedua pasti akhlaknya baik dan terpuji, bisa jadi contoh. Sekarang sedang kami siapkan 100 imam Pak untuk sebuah negara Arab, negara Islam yang meminta untuk dapat diperbantukan 100 imam masjid yang akan segera ditugaskan tahun 2021. Kalau tidak salah saya selama 4 tahun atau 3 tahun. Apakah Pak Rizik Syihab juga masuk dalam rekomendasi Pak Menteri Agama untuk? Enggak lah. Sudah kita buka pendaftaran dan sudah lakukan tes. Salah satu persyaratannya atau beberapa persyaratannya antara lain tentu saja akhlaknya baik, ilmu agamanya tinggi, hafiz Quran. Hafiz Quran. Saya senang mereka hafiz Quran, bahasa Arabnya baik, terutama juga Islam yang betul-betul Islam yang rahmatan lil alamin. Dan ternyata calonnya banyak sekali. Jadi saya kira kita tidak usah ragu, di Indonesia ini banyak sekali umat Islam, tokoh-tokoh Islam yang sangat luar biasa, ilmu agamanya tinggi dan akhlaknya mulia. Ya. Pak Menteri, kita lanjut di segmen berikut. Ya, terima kasih. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Dalam konteks bagaimana membahas soal akhlak dan lain-lain, kegiatan siar agama itu kan menjadi tugas dari Pak Menteri nih. Tapi kembali saya kan tidak bisa mendudukan satu persatu ormas Islam itu. Ormas keagamaan, wah itu ribuan Pak, banyak sekali gitu ya. Dan buat saya tidak ada yang diistimewakan gitu.